Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Maulida Ma'ruf dengan NPM 093 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 7A. Di sini saya akan menyampaikan resume hasil pertemuan pertama pada mata kuliah penulisan artikel ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Jadi pada pertemuan pertama itu membahas terkait konsep dasar artikel ilmiah. Pada pembahasan pertama itu apa sih artikel ilmiah? Artikel ilmiah ini disebut juga scientific article, yang dimana pengertiannya adalah laporan tertulis dari suatu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian yang original, yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, tapi sebelum dipublikasikan itu sudah melewati masa pre-review. Jadi pre-review itu direview oleh penulis-penulis yang lain. Jadi artikel ilmiah ini hanya berkisar 10 sampai 20 halaman. Kemudian pembahasan yang kedua adalah karakteristik utama artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah menyajikan hasil temuan yang original atau orisinil. Yang kedua menggunakan imrat terstruktur. Imrat ini adalah introduction, metode, result, dan discussion. Yang ketiga adalah dipublikasi dalam jurnal ilmiah setelah melewati pre-review atau direview oleh peneliti lain. Yang selanjutnya adalah ada abstrak atau berisikan abstrak. Jadi dalam artikel ilmiah itu ada abstraknya. Abstrak itu adalah kesimpulan yang singkat. Kemudian yang selanjutnya ada ditulis secara singkat dan jelas. Selanjutnya menyajikan metode secara singkat dan jelas pula. Jadi dalam metode ini dijelaskan menggunakan metode apa, pendekatannya apa, desainnya apa, dan lain-lain. Yang selanjutnya menyajikan hasil secara objektif. Kemudian ada bagian kesimpulan berbasis data dan dianalisis berdasarkan logika. Yang selanjutnya menyelaraskan penelitiannya dengan temuan-temuan sebelumnya agar temuan yang diteliti tidak menyimpang. Jadi sebelum kita meneliti itu kita harus ada penelitian yang relevan dari peneliti-peneliti sebelumnya agar penelitian kita itu tidak menyimpang dari penelitian lain. Kemudian ditulis untuk kalangan tertentu. Yang selanjutnya menggunakan format tertentu. Kemudian panjangnya itu bervariasi, tetapi lebih sering itu digunakan 10 sampai 20 halaman. Dan yang terakhir memberikan kontribusi keilmuan. Pembahasan yang selanjutnya ada tujuan utama penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada mengkomunikasikan hasil penelitian, yang kedua menyebarluaskan pengetahuan, yang ketiga agar di pre-review. Jadi kita menulis artikel ilmiah itu agar di pre-review oleh peneliti-peneliti lain. Yang selanjutnya agar mempunyai dokumentasi, terus membagikan hasil-hasil penemuan agar temuan penelitian kita terhubung dengan temuan peneliti lain, kemudian mendorong pemikiran-pemikiran yang berbasis data dan menaikkan kredibilitas seseorang. Kemudian yang terakhir ada manfaat dari artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini mempunyai manfaat. Yang pertama, terjadinya diseminasi. Jadi diseminasi ini penyebaran. Jadi terjadinya diseminasi atau penyebaran pengetahuan. Jadi pengetahuannya menyebar. Kemudian memberikan kontribusi pengembangan suatu bidang. Yang selanjutnya ada rekognisi bahwa ada pengakuan terhadap kegiatan profesional. Kemudian dengan adanya pre-review, artikel ini akan semakin bermutu. Jadi kalau misalkan artikel ini semakin di pre-review oleh peneliti lain, maka mutunya itu akan semakin bagus atau baik. Yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan menjadi didokumentasikan dan dapat diulangi oleh peneliti lain. Jadi ada penelitian itu ada dokumentasinya, tidak sekali lewat saja. Kemudian dampak terhadap kebijakan dan praktik, terus ada pendanaan akademik dan penelitian, memberikan kepuasan intelektual, jangkauan global, bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan. Sekian resume pertemuan 1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.